Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan ayat 28 surat Ar-Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraba lakum matalam min anfusikum. Hal lakum mimma malakat aymanukum min suraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum kakifatikum anfusakum. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'qilun. Balittaba alladziina dzalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalat wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza adaqnahum thumma idza adaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Am anjalna alaihim sultana fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun wa idza adaqnan nasa farihu biha wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Daraba lakum masalan. Allah membuat perumpamaan untuk kamu min anfusikum dari dirimu, Sebelumnya kita sudah ditunjukkan tentang ayat-ayat Allah, berbagai macam ragam telah diterangkan bahwa semua yang sudah dijelaskan itu benar-benar menunjukkan keberadaan Allah dan kekuasaan Allah. Sekarang kita ditunjukkan lagi dengan contoh. Yang contoh itu ada pada dirimu, diri kita sekalian, yaitu dengan awal pertanyaan, hal lakum mimma lakat aymanukum min suraka'i fima razaqnakum. Hal lakum, apakah untukmu, mimma malakat dari apa yang kalian miliki, yaitu aimanukum hamba sahayamu, min suraka fima razaqnakum, apakah kalian juga bersekutu di dalam menguasai rizki yang Allah berikan kepadamu? Fa antum fi sawa'un, apakah kalian dengan hamba sahayamu sama di dalam menguasai rizki yang Allah berikan itu? Takhafunahum, kamu sekalian takut kepada hamba-hambamu, kakhifatikum anfusakum, sebagaimana kalian takut akan dirimu. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'qilun. Begitulah Allah menjelaskan ayat atau tanda bukti kuasanya
bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Ini Allah tunjukkan contoh yang menyangkut diri kita. Kalau kita telah diamanati Allah rizki, dalam penguasaan rizki itu, apakah kamu sama dengan hamba sahayamu? Hamba sahayamu dulu betul-betul jangan budak itu seperti barang, tidak kuasa apa-apa. Yang kuasa adalah tuannya. Tuannya di dalam menguasai harta jelas tidak sama dengan hamba sahayanya. Maka ini ditanyakan agar kita mau berpikir, kita di dalam menguasai rezeki kita sendiri, apakah kita sama dengan hamba sahaya yang kita miliki dalam menguasai, mengatur rezeki yang sudah kamu miliki? Sama nggak? Sama nggak? Jelas tidak. Harta kekayaanmu yang Allah berikan kepadamu itu amanah dari Allah agar kamu memanfaatkan, mengelolanya dengan baik. Itu kewenanganmu. Pembantu atau hamba sahayamu tidak berhak menguasai hartamu. Bisa mengelola hartamu sebagaimana kamu tidak mungkin. Maka jelas, begitulah kata Allah, menjelaskan ayatnya bagi orang yang berakal. Jadi kita benar-benar dituntut untuk menggunakan akal di dalam beragama, untuk berpikir menggunakan akal. Sebab akal itu adalah karunia Allah satu-satunya yang hanya diberikan kepada manusia. Maka kita bersyukurlah, gunakan akal di dalam melaksanakan tuntunan agama. Jadi tidak boleh wis pokok ini karpe dia nggak boleh. Dalam surat Al-Isra itu ayat berapa saya lupa. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmin. Ayat 36 surat Isra, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuad kana kullun anhu mas'ula. Kamu jangan berbuat, beramal yang kamu tidak tahu. Hanya ikut-ikutan saja. Kenapa? Sebab nanti semua perangkat indera yang sudah diberikan kepadamu nanti akan ditanya oleh Allah. Untuk apa telingamu? Untuk apa matamu? Matamu. Untuk apa otakmu? Untuk apa hatimu? Semuanya akan ditanya. Maka saat inilah yang kita diamanati itu semuanya harus kita gunakan. Ya. Ini jelas likomin yakilun. Hanya orang yang mau berakal akan bisa membedakan di dalam penguasaan harta antara tuan dan hamba sahayanya jelas tidak sama. Ya. Nah, demikian pula ibaratnya Allah yang telah mencipta, memiliki, menguasai semua apa yang ada. Kalau zaman mengakui Tuhan selain Allah, berarti kalian menempatkan selain Allah sama dengan Allah. Kalian menyembah kepada selain Allah berhala misalnya. Kalian anggap berhala itu kuasa sama dengan Allah. Itu enggak benar. Ya. Itu musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dosa musyrik itu jelas, kita ingat-ingat, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kecuali harus bertobat. Tobat yang benar-benar, tobat yaitu taubatan nasuha. Di dalam surat apa itu? Allah la yusriku itu. Innallah la yaghfiru, surat At-Taubah 31 kalau nggak salah. Ya. At-Taubah.
Allah la yaghfirullah ayyusyrika ma duna dzalik. Ada ingat? Atau An-Nisa 48. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Innallah sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak mengampuni ayyusyraka bihi orang yang menyekutukan dengannya, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain itu, selain musyrik terhadap hamba yang dikehendaki Allah. Wa may yusyrik billah, siapapun yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman azima. Siapapun yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengada-ada dusta yang besar. Bagaimana Luqman menasihati putranya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu dzulmun, kesesatan, sesatan yang adzim, yang besar. Sebab berangkat dari syirik itu akan berbuat yang lain-lain yang dosa terus. Akan berbuat yang lain, diantaranya menyekutukan Allah, dia beramal tidak karena Allah, karena Tuhan selain Allah. Dan itu akan menyesatkan yang lain. Maka dikatakan dzulmun adzim, benar-benar dosa yang besar. Dengan syirik akan menyesatkan yang lain. Maka perlu kita ingat, Allah tidak akan mengampuni wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya mengampuni selain syirik. Artinya dosa-dosa selain menyekutukan Allah, sekalipun kalian tidak tobat, bisa jadi Allah mengampuni karena melihat amalmu yang baik. Dalam surat Al-Baqarah menjelang akhir, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Apapun yang kamu tampakkan dan apapun yang kamu sembunyikan amalmu, sekecil apapun, semua sudah dihisab oleh Allah, sudah diperhitungkan oleh Allah. Nah, itulah nanti yang menentukan pada hari akhir kalian termasuk yang diampuni atau yang diadab. Yang jelas Allah sudah memberitahukan kalau sampai menyekutukan Allah sampai mati tidak bertobat, itu tidak akan diampuni. Maka kalau saat ini mungkin kita masih banyak amalia-amalia yang berbau kemusyrikan, tinggalkan. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kalian tidak tobat yang benar, yaitu tobat nasuha, menyesal perbuatan kemusyrikannya, berhenti total, berubah berbuat yang baik, yaitu perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik kembali kepada surat Rum, balik taba'alladzina dzalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adallallahu wa malahum min nasirin. Bahkan orang musyrik yang tidak mau menggunakan akalnya, tetap mengabdikan diri kepada selain Allah, mereka mengikuti alladzina dzalamu ahwa'ahum, orang-orang yang dolim itu, yang musyrik itu hidup semata-mata hanya mengikuti hawa nafsunya, bighairi ilmin, tidak pakai ilmu. Artinya
akal dan hatinya tidak digunakan. Ya, hanya menuruti hawa nafsunya. Wis pokoknya ngene. Wong biyen yang ngene iki. Mbahmu biyen yang ngene iki. Lah pokoknya enggak memperdulikan penjelasan Allah. Ya. Sini pada jelas orang musyrik itu tidak mau mengesahkan Allah, ya, selalu menyekutukan Allah sehingga mentaati ketentuan selain ketentuan Allah. Ya. Allah tegaskan hakikatnya mereka itu mengikuti hawa nafsunya mereka sendiri. Ya. Bighairil ilmin. Faman yahdi man adallallah. Siapakah yang bisa memberikan petunjuk selain Allah? Wa malahum min nasirin, dan mereka tidak punya penolong. Ya. Orang musyrik ya, berbuat mengikuti keyakinan yang musyrik itu, ya, mengikuti hawa nafsunya, itulah kesesatan yang nyata. Dan kalau sudah sesat demikian rupa, Allah tidak akan memberikan petunjuk. Kalau sudah Allah tidak akan memberikan petunjuk, siapa? Apakah ada selain Allah memberi petunjuk? Tidak ada. Maka dari itu, orang yang musyrik selagi dia tidak mau kembali kepada jalan yang benar, Allah tidak akan memberikan pertolongan. Sehingga jalannya terus menuju kepada kemusyrikan. Nah, padahal orang-orang musyrik, orang kafir, semuanya orang dolim itu, kalau demikian itu adanya, tidak mengikuti petunjuk, hakikatnya orang itu saat ini sedang berjalan menuju jalan neraka. Seperti Allah tegaskan di dalam surat Ibrahim ayat 30. Surat Ibrahim yaitu surat nomor 14 ya. Ayat 31. Ayat 30 ya. Jahannama wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabili. Kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Orang-orang musyrik itu menjadikan Allah andada, menjadikan Allah ada tandingan selain Allah, yaitu mengambil selain Allah sebagai Tuhan. Bisa berhala, bisa tauhid, yaitu orang-orang yang suka melanggar batas, ditaati, dipatuhi. Itu hakikatnya kata Allah dalam ayat ini. Nabi diperintahkan agar mengatakan kul tamatta'u. Nabi sampaikan kepada mereka, silahkan kalian tamatta, bersenang-senang sesaat, yaitu dalam selama kehidupan dunia ini. Tamatta'u, silahkan kalian bersenang-senang. Fa inna masirakum ilan nar. Padahal hakikatnya perjalananmu hidup dengan bersenang-senang tanpa peduli dengan aturan Allah, malah menyekutukan Allah, itu ilanar, perjalanan yang menuju ke neraka. Ya. Jadi orang musyrik itu saat ini berbuat apa saja, hakikatnya dia berjalan menuju neraka. Ya. Maka jangan sekali-kali musyrik. Ya. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalat wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wa la khilal. Allah juga perintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengingatkan hamba-hambanya, yaitu ibad, masih ingat jamak daripada abdun. Abdun ada jamaknya ibad, ada abid. Kalau ibad itu hamba yang taat, abid hamba yang tidak taat. Ini Allah nyatakan kul li ibadiyah. Nabi sampaikan kepada hamba-hambaku, yaitu alladzina amanu yuqimus shalat,
Oh hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah menegakkan sholat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan hendaklah mereka selalu menginfakkan, membelanjakan rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datang hari nanti tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan. Ya, artinya orang yang beriman diingatkan oleh Allah, ya, yaitu agar selalu menegakkan sholat. Sholat kita ingat surat Toha 14 adalah zikri, untuk mengingat Allah. Ya. Dengan sholat itu Al-Ankabut 45 mestinya orang bisa mengendalikan diri dari segala perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Dengan mengingat Allah itu kita akan terkendali jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Maka agar kita tidak menyekutukan Allah, tegakkan sholat. Ya, luruskan sholatnya dengan benar. Nanti otomatis kita akan selalu dibimbing Allah, akan dijauhkan dengan perbuatan-perbuatan yang syirik, ya, perbuatan menyekutukan Allah. Dan juga yunfiku mimma razaqnahum, membelanjakan harta yang Allah berikan kepadanya, baik sembunyi ataupun terang-terangan. Sebab harta yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah perintahnya Allah agar dibelanjakan, jangan disimpan, ya, agar dibelanjakan. Ya. Sebab apa? Nanti ada waktu yang kalian sudah tidak bisa lagi berjual beli, transaksi untuk jual beli, ya, dan tidak ada persahabatan. Kalau saat ini ada persahabatan, ada yang kekurangan sampai bantu, bisa. Ini nanti nggak ada lagi, ya. Maka dari itu, karena yaumun itu hari tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan itu datangnya tiba-tiba. Kan jelas saya? Datangnya kematian itu tiba-tiba nggak? Hari akhirat itu diawali dari kematian sampean, gitu loh ya. Kemudian nanti di alam kubur, alam barzakh, disitulah transit sampean, ya, untuk melanjutkan perjalanan yang panjang. Nanti hari kiamat dibangkitkan. Saat transit ini, ya, perhatikan, kalian memang ada penjelasan yang bisa melihat dunia, melihat akhirat. Ya, maka hati-hati, semua rezeki yang saat ini diberikan sudah nggak ada gunanya lagi. Maka dari itu perintahnya Allah segera belanjakan, ya, belanjakan yang benar untuk keluarga, untuk tetangga. Pendek kata, jangan disimpan. Ya, kalau disimpan justru itu nanti akan memberatkan kalian. Ya. Inilah kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu, ya, dengan amalmu saat ini, ingat dengan Allah, menegakkan sholat, ya, kemudian kita rela membelanjakan harta, ya, itulah nanti yang akan menolong perjalananmu untuk hidup yang panjang. Kalau saat ini kita tidak hati-hati, datang hari itu yang tiba-tiba, ya, semuanya sudah melihat dan kenyataan, dan mungkin ada pernah mengalami saudara yang sehat-sehat tahu-tahu meninggal, ada nggak? Kebetulan kemarin itu kami merasakan itu, ya. Satpam kami di yayasan, ya, kemarin masih ngobrol-ngobrol, ikut takziah mengantarkan jamaah yang meninggal, ya, kemudian malamnya dia meninggal. Jadi ikut meninggal. Padahal paginya masih sama-sama teman banyak rombongan ngantar ke makam untuk memakamkan jamaah yang meninggal. Tahu-tahu malam jelang subuh ada berita dia meninggal.
Padahal melihat orangnya satpam, gagah, besar, kelihatan sehat, tahu-tahu meninggal dengan mendadak. Apa katanya orang gitu? Penyakit jantung. Nah, ya, kalau sampai sebut angin duduk, sampai harus lebih saja. Nah, ya, angin duduk saja bisa mematikan orang. Minta angin berdiri. Ya. Nah, jadi maka diingat-ingat itu ya, benar-benar kalau sudah pada saatnya nggak bisa ditahan. Oleh karena itu rezeki yang Allah berikan kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kesehatan yang telah diberikan kita jangan lupa untuk selalu menegakkan sholat kita ya, agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lanjut ayat. Untuk itu maka di sini Allah tegas fa'akim wajhaka lidini hanifa ya. Fa'akim wajhaka lidini hanifa, maka hadapkan akim tegak wajahmu untuk lidini hanifa, untuk agama yang lurus, yaitu agamanya Allah ini. Fitratallah allati fataron nas alaiha, itu fitrahnya Allah yang Allah mencipta manusia dengan fitrahnya. Fitrah dikatakan suci, Allah itu maha suci. Allah mencipta manusia dengan kesuciannya. Nah, agama ini kesucian Allah. Kesucian Allah. Maka hadapkan wajahmu kepada agama Allah, sehingga dengan diri kita yang suci, mengikuti ketentuan yang suci, nanti akan ketemu dengan zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu ditunjukkan bahwa agama itu fitrah. Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 172 jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, ini kita suruh mengingat. Wa'id, dan ingatlah di saat akhadha rabbuka min bani adam min durihim ya, di saat pengaturmu Allah ya, mengambil kesaksian kepada anak cucunya Adam, kita ini dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusim, dan menyaksikan mereka, bersaksilah mereka atas dirinya, yaitu dengan Allah nyatakan alastu birabbikum, bukankah aku yang ngatur kamu. Jadi sebelum kita dilahirkan, menjelang kita lahirkan, semuanya sudah diambil kesaksian. Loh kok gak ingat ya? Ya nah, sekarang ini diingatkan, betul ya? Semuanya kok gak ingat. Dulu di dalam perut ibu itu kita kok gak ingat apa-apa, betul ya? Nah, sekarang kita diingatkan saat sampai dalam perut ibu menjelang keluar, semuanya diambil kesaksian oleh Allah. Bukankah aku pengaturmu, ya? Dan semuanya jawabnya sama, qalu bala, benar Allah, engkau yang ngatur kami. Ya. Di saat dalam perut kandungan ibu sudah bentuk sempurna, sudah diberi indera tapi belum berfungsi, tapi saat itu Allah sudah mengambil kesaksian ya, dan semuanya jawabnya qalu bala, benar Allah. Jadi saat itu kesadaran diri untuk bertuhan sudah ada ya.
Sehingga masing-masing orang itu hakikatnya percaya adanya Rabb, adanya zat yang maha pengatur di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, yang semacam itu Allah mengambil kesaksian pada saat itu untuk apa? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar kamu tidak mengatakan nanti pada hari kiamat, ya, kalau kalian berada di neraka, na'udzubillah min dzalik, ya, kalian mendapatkan azab dari Allah, siksa di neraka, agar kalian tidak mengatakan kami kok lupa ya, agar tidak mengatakan begitu. Nah, saat ini diingatkan, ya, sehingga nanti alasan apapun bagi orang-orang yang di neraka nggak bisa bantah. Semenjak menjelang keluar sudah diingatkan tentang keberadaan Allah. Saat sudah dewasa, saat ini di dunia, ayat-ayat Allah tunjukkan. Masih ingat ya, ayat kitabah, ayat kauniyah. Nah, saat ini kita ditunjukkan ayatul kauniyah, kenyataan diri kita. Kenyataan diri kita ini tanda bukti adanya Allah. Ya. Kenyataan diri kita yang menyekutukan itu ibaratnya tadi sampean takut kepada hamba sayamu dalam mengelola kekayaanmu. Padahal kalian mestinya tidak sama dengan hamba sayamu di dalam menguasai hartanya. Sampai kalian takut dengan hamba saya, itu keterlaluan. Nah, Allah yang kuasa penuh itu, jangan kalian anggap ada sekutu, sehingga Allah tidak mutlak berkuasa. Allah benar-benar Maha Esa, betul-betul gak ada tandingannya, ya. Maka jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au taqulu innama asroka abauna min qablu. Masih surat Al-A'raf, ya. Ayat Al-A'raf 173 sekarang, ya. Atau kamu mengatakan, ya, kesaksian itu diambil oleh Allah agar kamu tidak mengatakan nanti kami lupa, ya. Kamu berbuat dosa tapi lupa, ya. Padahal sudah diingatkan untuk bertuhan, ya. Atau agar kamu tidak mengatakan innama asroka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'din. Sesungguhnya kami musyrik ini hanya mengikuti pendahulu kami, abauna, mbah-mbah kami sebelumnya, ya. Sebelumnya wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami itu ada sekedar hanya penerus. Nah, agar tidak mengatakan begitu, protes kepada Allah, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya Allah, apakah engkau akan membinasakan kami, menyiksa ini karena kebatilan orang-orang yang dulu, bapak kami dulu? Tidak boleh. Jadi melemparkan kesalahan dirinya kepada orang lain nggak bisa. Kami musyrik kan hanya sekedar ikut pendahulu kami, nggak bisa. Ya, kita sudah diberi indera, diberi akal agar digunakan. Sampai Allah tegaskan, kadzalika nufassilul ayat wala allahum yarji'un. Ini perlu kita ingat. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, menjelaskan tanda bukti keberadaan dan kekuasaannya. Untuk apa? Wala allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali. Orang yang musyrik tidak menyekutukan Allah lagi, kembali kemana? Kembali kepada fitrahnya, bahwa fitrah manusia hakikatnya suci. Nabi sudah menegaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak itu keluar dalam keadaan suci, gak ada dosa.
Kemudian kok berikutnya hidup punya dosa bagaimana? Nah, terserah berikutnya. Maka di situ ditegaskan fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassironihi. Kedua orang tualah yang membuat orang itu Majusi, membuat orang itu Nasrani, dan membuat orang itu Yahudi. Artinya sikap perbuatan manusia itu dibentuk oleh lingkungan kemudian. Nah, lingkungan pertama yang tanggung jawab siapa? Kedua orang tua. Itulah yang menentukan bagaimana anak itu bisa menjadi baik, tidak menyekutukan Allah, atau anak itu sampai tersesat mau menyekutukan Allah. Itu tanggungannya kedua orang tua pertamanya. Kalau sudah balik, masing-masing dilepas dengan akal yang telah Allah berikan, harus bisa berpikir. Nah, kami ingat dulu ada, mungkin panjenengan pernah mendengar atau paling tidak membaca di Qurannya. Waktu musimnya itu telepon di pinggir jalan itu, koin. Telepon di pinggir jalan ya, dulu ada koin. Apa itu? Ya koin itu. Nah itu ada anak yang suka buka itu, mengambil koinnya. Ya. Itu anaknya salah seorang pejabat di, iya, ya. Anak pejabat, pada itu kantor agama. Ya. Ada yang mengatakan, Pak, dibiarkan aja Pak putranya. Kan terus dipegang polisi. Ya sebenarnya wis gede, bisa utek dan tanggung jawab. Sepertinya itu sudah lepas ya. Padahal kelak juga harus bertanggung jawab. Kenapa sampai berbuat begitu, kan begitu. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa anak manusia itu dibentuk sikapnya itu oleh lingkungan. Maka kedua orang tua tetap harus berupaya mengingatkan paling tidak, kan begitu. Nah ini perlu kita sadari. Sebenarnya anaknya asalnya baik, di desanya baik, yaitu aslinya dari Ponorogo, kumpulan teman-temannya baik, tapi setelah di Surabaya ketemu teman yang dari Ponorogo yang jelek, akhirnya berubah menjadi jelek, gitu ya. Nah inilah yang perlu kita sadari. Nah kita lanjutkan, yaitu surat Ar-Rum. Jadi agar tidak menyekutukan Allah, supaya menegakkan sholat, fa'akim wajhaka, menegakkan diri kita, wajah kita, kepada agama yang lurus, yaitu Islam itu dikatakan agama hanif, lurus, atau sirata mustaqimah. Artinya lurus antara pernyataan hati, mulut, dan perbuatan. Ya. Kalau antara hati, mulut, dan perbuatan nggak sama, itu munafik. Ya. Kalau lurus, itulah yang muslim. Jadi perbuatannya sesuai dengan ucapannya sesuai dengan pernyataan hatinya, yang tidak mendurhakai, selalu hanif dengan Allah, lurus dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan ciptaan Allah itu, artinya hukum Allah, hukum sebab akibat itu sudah pasti, gak berubah. Ya. Agama Allah nyatakan fitrah manusia, sehingga semua manusia pasti punya rasa agama, yaitu sadar atau ingat bahwa dirinya itu ada yang ngatur, itu pasti ingat. Hanya selama hidup itu dibina atau tidak, gitu aja. Kalau tidak dibina ya tertutup. Kesadaran dirinya untuk bertuhan hilang, tidak hilang, tertutup dengan dosa-dosa itu. Maka di kalangan orang-orang yang tidak beragama, di orang-orang yang ateis, anti agama itu, ada istilahnya mencuci otak, gitu. Nah, otaknya kan ada rasa agama, itu dicuci bagaimana supaya tidak
tidak mengakui agama. Dipaksa terus, dibina terus. Tapi pada hakikatnya tidak bisa menghilangkan. Pasti tetap ada. Nah, Allah dengan kitab sucinya itu mengingatkan. Kalau dia masih menyekutukan Allah, kemudian diingatkan, munibina, kembali kepada jalan Allah, Allah akan ampuni. Tapi kalau tidak mau kembali sampai menyekutukan Allah sampai mati, gak akan diampuni selamanya. Itulah yang harus kita perhatikan. Saat ini kita bisa menyaksikan bagaimana orang yang dulu bencinya kepada agama luar biasa, saat ini banyak berbondong-bondong mengikuti agama Islam. Memang fitrah asli, gitu ya. Ini tidak mendustai dirinya. Nah, selama ini banyak orang yang mendustai dirinya, kemudian melihat kenyataan itu ternyata apa yang diyakini selama ini nggak benar, muncul kesadaran diri untuk kembali jalan yang benar, gitu ya. Ini perlu kita sadari. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi banyak manusia tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Mengapa tidak mengetahui? Kenapa kok tidak tahu bahwa ada Tuhan itu mesti ada dan hanya satu Allah? Kok banyak tidak mengetahui? Kenapa? Nah, pertama, sudah ayat ditunjukkan dia nggak mau, nggak mau iman, gitu ya. Nah, dengan tidak maunya itu akhirnya lama-lama berulang kali Allah memberi nggak mau, ya ditutup. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Akibat tidak maunya tadi muncul tutup dalam hatinya, muncul tutup dalam telinganya, muncul tutup dalam matanya sampai otaknya, sehingga dalam keadaan menyekutukan Allah. Itu tutupnya itu muncul karena dia tidak iman. Surat Al-Anfal menegaskan Allah yaj'alur rijsa 'alal ladina la yaqilun. Satunya Allah yaj'alur rijsa 'alal ladina la yu'minun. Allah menjadikan rijsun, kotoran, najis, dalam hati orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, yang selalu mendustai akalnya. Akhirnya semua tertutup. Bukan matanya yang tidak bisa melihat, bisa tetap melihat, tapi tertutup, tidak bisa masuk ke otaknya. Baru Allah tunjukkan ayat, dia nggak mau, ya sudah, tutup terus, semakin tebal tutupnya, sehingga semakin sulit panjenengan ingatkan. Gak akan kembali kalau tidak Allah yang menunjukkan jalannya. Nah, inilah yang perlu kita sadari, ya, bahwa hidup itu ternyata itu begitu ya. Orang hidup itu dulu pernah kami sampaikan kan dalam pilihan. Semua orang hidup itu berjalan, ya, menuju apa yang diyakini. Ya. Orang yang beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, sehingga hidupnya selalu hanya mencari ridhonya Allah. Itulah yang diperjuangkan. Nah, orang yang tidak iman, yang musyrik, yang kafir, yang munafik, itu juga demikian. Hidup berjuang mati-matian, memperjuangkan apa? Kebatilan. Kalau orang yang beriman memperjuangkan kebenaran agama Allah, orang yang tidak beriman memperjuangkan kebatilan. Ya, walaupun sampai ingatkan berulang kali, tetap diperjuangkan karena diyakini oleh mereka. Nah, ini harus kita sadari betul. Ya, sehingga kecuali kalau orang yang dirahmati Allah, ya, orang yang dikasih sayangi Allah, itu akan bisa menerima, ya, perbedaan jalan hidup ini. Kalau sesuatu yang memang tidak beda, Allah menuntut tauhid, dia akan selalu iman, mengikuti, bisa bersatu. Tapi kalau
dia tetap kufur kepada Allah, nggak akan bisa bersama-sama bersatu. Ya, itu kalau nggak salah dalam surat Hud. Ya. Surat Hud itu surat berapa? 11 atau 10? Ya. Surat Hud ayatnya 100 jelas. Ayat 118. Walau sa'a rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Dan sekiranya Allah berkehendak, Tuhanmu itu berkehendak, la ja'alan nas ummatan wahidah, Allah menjadikan umat itu satu, sama semuanya. Bisa itu Allah. Tapi sisi sudah diawali oleh Allah, lau andai kata. Berarti Allah tidak membuat begitu itu. Allah membuat kita itu memang selalu berbeda. Diberi kecerdasan berbeda, diberi pengetahuan berbeda, akhirnya mengambil jalan hidup itu juga berbeda. Kan begitu. Nah ini harus kita sadari. Perbedaan itu satu kepastian. Ya. Nah, di sini Allah tegaskan, sekalipun andai kata Allah itu membuat manusia satu, ya, itu bisa, tapi wala yazaluna mukhtalifin, tetap nanti mesti akan berbeda. Nah, sampai melihat agamanya sama, orang-orangnya beda enggak? Beda. Ya. Tuhannya sama. Ya, kenyataannya berbeda enggak? Ya memang begitu itu, gitu loh ya. Nah kenapa kok tidak dibikin sama? Apa Allah nggak bisa? Bisa, gitu loh. Allah sudah mencipta yang sama. Siapa? Malaikat sama, taat semuanya. Nggak bisa menolak malaikat, taat semuanya. Kemudian binatang, semut. Setiap hari begitu itu, cari makan, kumpulkan, kan gitu terus. Semuanya. Ada yang apa itu panglimanya yang besar itu yang ngawasi. Kemudian dia apa yang jelas itu apa rayap anaknya itu ya, yang jadi laron itu yang ratunya kerjanya cuma kawin dok, bertelur. Kawin bertelur gitu aja. Yang rajanya, yang laki-laki yang besar-besar itu ngawasi pegawainya, rayap yang kecil-kecil itu, mencari makan bawa, membuat rumah, kan begitu terus. Bisa Allah membuat manusia supaya seperti itu, bisa. Tapi Allah semenjak awal itu tidak mencipta begitu itu. Allah sudah tegas, kalian dicipta itu akan menjadi khalifatun fil ardi, bisa memakmurkan dunia, dan dunia itu terus berkembang, selalu berubah terus. Kita manusia diamanati oleh Allah menjadi khalifah, penerus kehidupan di dunia ini. Maka diberi hak oleh Allah, yaitu bisa berpikir, bebas untuk berbuat. Allah hanya menunjukkan, kalau kamu begini akibatnya ini, kamu begitu akibatnya itu. Ini baik, ini salah. Ini hak, ini batil. Allah sudah membimbing. Utusan diutus oleh Allah menjelaskan. Kalau kalian mau berbuat jahat, ingatkan, jangan dilanjutkan. Nanti akibatnya mesti jelek. Itulah kita manusia. Bebas berbuat. Jadi tidak sama dengan makhluk yang lain. Itu memang sengaja Allah bikin begitu. Illa man rahima rabbuka, kecuali yang dirahmati pengaturmu. Ya, orang yang dirahmati oleh Allah bisa menerima perbedaan ini sehingga tetap jadi satu.
Orang yang bertauhid sama-sama tauhid, insya Allah akan selalu walaupun beda tapi bisa menyatu. Maka tugasnya dalam surat apa itu? Surat Hujurat ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu saudara. Ya. Nah, orang yang dirahmati Allah akan bisa hidup bersaudara walaupun beda, gitu ya. Tapi lainnya nggak bisa kalau nggak iman. Orang kafir munafik itu nggak bisa bersama terus, nggak bisa bersama, dia hanya sesaat saja karena kepentingan. Nah, kepentingan mencari harta bisa sama. Tapi nanti kalau sudah timbul masalah akan gontok-gontok lagi. Nah, orang mukmin tidak. Yang bisa bersaudara itu hanya orang mukmin. Maka Allah memberikan bimbingan orang mukmin agar apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya. Maka orang yang beriman tugasnya apa? Islah, memperbaiki amalnya, saling ingatkan, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Itulah orang mukmin. Kemudian ittaqullah, selalu taat dengan Allah. Untuk apa? La'alakum turhamun, kalian akan dirahmati oleh Allah. Sehingga jalan hidupmu akan selalu mudah karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun menghadapi perbedaan yang macam-macam itu. Gitu. Ya, oleh karena itu harus kita sadari, ya, walidha khalaqahum, demikian itulah Allah mencipta mereka manusia ini, selalu ada perbedaan. Wa tammat kalimatu rabbika, dan itu sudah sempurna ketetapan Allah itu, gak berubah. Ya. Dan Allah sudah memastikan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah sudah memastikan untuk memenuhi neraka jahanam itu dari jin dan dari manusia yang taat dengan jin. Gitu loh. Ya. Itu sudah menjadi keputusan Allah. Ya. Oleh karenanya, ya, kita sekalian yang masih punya iman ini, ya, terus dimantapkan imannya, sehingga kita akan selalu dirahmati oleh Allah. Kalau kita merasa orang mukmin, adanya apa? Islah, fa aslihu bainakum, islahlah di antaramu, wattaqullah la'allakum turhamun, dan selalu taatlah dengan Allah agar kamu dirahmati. Ya. Nah, kita lanjutkan, yaitu kembali surat Rum. Munibina ilaihi 31, wattaqu wa aqimus sholat wa la takunu minal musyrikin. Nah, ini tadi apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kita harus menghadap Allah, wajah kita, diri kita tegak menghadap agama Allah. Jangan termasuk yang kebanyakan tidak tahu, akhirnya tetap menyekutukan Allah. Nah, kita sudah ada iman dan alhamdulillah masih tahu. Kalau kembali kepada jalan Allah, munibina ilaihi, yaitu kembali kepada kesucian diri kita yang fitrah itu, kemudian taat kepada Allah, menegakkan sholat dan tidak menjadi orang musyrik. Ya, orang kuncinya itu, ya, supaya tidak menjadi musyrik, benar-benar segera kembali kepada jalan Allah, terus menegakkan sholat sehingga selalu ingat dengan Allah. Dan orang-orang yang selalu ingat dengan Allah, Allah akan selalu mengingat juga, memperhatikan juga. Adzkuruni fadzkurkum, ya, ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kamu. Ya. Minalladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Nah, ini sebagai bukti menyekutukan Allah, yaitu farraqu dinahum, suka memecah belah agamanya.
wa kanu syi'a, akhirnya menjadi syi'a, kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, terhadap kelompoknya masing-masing selalu membanggakan diri. Inilah tanda-tandanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu kita introspeksi, ya. Jangan nuduh yang lain. Ini di dalam ayat ini memang Allah menegaskan, ya, umatnya Nabi Musa, ya, yang punya kitab suci Taurat mestinya bersama-sama bersatu sebagai hamba Allah yang taat dengan Allah, kan gitu mestinya. Tapi kenyataannya tidak. Ya, mereka memecah menjadi kelompok-kelompok yang macam-macam. Ya, mereka agamanya berubah menjadi bukan Islam, bukan berserah diri kepada Allah, tapi berubah nama perintisnya, yaitu anak barepnya Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Orang yang mengikuti kitab Taurat disebut Yahudi, kan gitu. Jadi dinasabkan kepada anaknya Nabi Yakub yang pertama. Akhirnya pecah belah. Ada yang mengakui, ada yang tidak. Ya. Demikian pula orang-orang Nasrani. Ya. Ya, mereka banyak ada yang menyembah Tuhan tiga, tiga itu satu, satu itu tiga. Itu bukan murni dari agamanya yang dibawa Nabi Isa. Aslinya sama, yaitu berserah diri atau Islam indallah. Tapi setelah Isa nggak ada, mulai dipecah belah. Siapa yang pecah belah? Ya orang musyrik. Suka farraku dinahum. Gitu loh. Nah, sekarang kepada umat Nabi Muhammad kita ini. Apakah kita juga menjadi berkelompok-kelompok? Ya enggak? Ya. Tapi jangan musyrik. Ya. Tetap hanya karena Allah. Kalau sudah karena Allah, kepentingan selain Allah harus dihindari. Jadi kalau kita sudah melihat ketentuan agama, Allah menentukan, Rasulullah menjelaskan, sudah kita sama-sama sami'na wa ata'na. Ya, gak usah bertengkar, ya, sehingga kita tidak seperti umat yang dahulu, gitu. Farraqu dinahum wa kanu syi'a, berpecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok membanggakan dirinya. Nah, inilah yang perlu kita jadi catatan kita. Boleh sampai masuk kelompok salah satu, tapi jangan lupa membanggakan kelompoknya sampai lupa dengan ketentuan Allah. Ya. Ayo, hati-hati, ya. Apa bisa? Tergantung. Kalau sampai nggak ada niatan, ya nggak bisa. Tapi kalau sampai bertekad betul untuk taat hanya karena Allah, di kelompok manapun nggak masalah. Lihat. Nah, ini harus kita sadari, ya, kenyataan. Itu sebagai tanda orang musyrik yang masih selalu mengkultuskan kelompoknya, nggak peduli dengan yang lain. Wa idza massannas durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi tsumma idza adaqahum, kembali pada surat Rum. Surat Rum, ya, ayat 33. Wa idza massannas durrun, dan apabila manusia itu ditimpa dengan durrun, madharat, da'aw rabbahu, mereka menyeru Tuhannya, munibina ilaihi, kembali kepada Tuhannya. Summa idza adaqahum minhu rahmah, kemudian setelah Allah timpakan kepada mereka rahmat, ya, rahmat Allah diberikan, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, kemudian dengan tiba-tiba sekelompok dari mereka ada yang menyekutukan Allah. Ya. Kalau mendapatkan madharat, teriak, ya Allah, tolonglah kami, lindungilah kami. Tapi setelah diberi nikmat yang melimpah, nah, tiba-tiba sebagian, tidak semuanya, sebagian
ada yang yusrikun, menyekutukan Allah. Karena rahmat yang banyak malah justru menyekutukan Allah, lupa dengan nikmat yang telah diberikan Allah itu. Nah, ini harus jadi catatan, jangan sampai kita termasuk ya, sudah diberi nikmat Allah, Allah yang memberi tidak sampai ingat, tapi justru yang diingat Tuhan selain Allah. Nah, misalnya yang menjadi perbuatan adat ya, yang setiap tahun diulang-ulangi ya, misalnya sedekah bumi ya, sedekah untuk bumi ya, itu hanya istilah saja katanya begitu. Mestinya sedekah itu ya, rasa syukur dari yang memberi, kan begitu tuh ya, tidak kepada bumi, ya sedekah kepada sesamanya ya. Ya itu maksudnya begitu. Tapi kenyataannya di samping begitu ya, keyakinan tentang rahmat ini bukan dari Allah, itulah yang membekas. Sedekah bumi dibawa, bacaan dungane di tempat-tempat keramat. Yang keramat itu Allah, gitu loh ya. Cukup kalau mau sedekah, ya sedekah sudah, silakan. Itu lebih baik. Ini kan untuk membuat supaya kita tetap bersatu, gitu. Biar rukun, hati-hati loh ya. Biar rukun, tidak berpecah belah. Akhirnya tetap acara ritual tahunan sedekah itu dilaksanakan. Nah, ini kalau sampai perbuatan itu menyekutukan Allah, ini hati-hati. Sampai harus berupaya menghindarkan diri. Kecuali kalau tidak, mari sedekah, kumpulkan, ayo sampaikan anak yatim, baik ya. Musim panen semuanya panen, punya rezeki ya, sebagian sedekahkan pada anak yatim, itu lebih baik ya, daripada kita bikin tumpeng kemudian rame-rame dibawa ke kuburan ya, makan-makan di kuburan ya, semacam itu. Itulah yang menyimpang. Nah, itu kenyataannya kan baik, bisa merukunkan warga. Rukun dalam kemusyrikan itu sampai akan menyesal nantinya. Surat At-Taubah ayat, mudah-mudahan tidak salah. Surat At-Taubah itu surat 9. Ada Allah Yunus surat Taubah ayat 25 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 25 juga. At-Taubah ya. At-Taubah. Aqimus shalah. Salat Al-Ankabut 45 itu menegakkan salat. Surat nih 25 suratnya Al-Ankabut. Surat 29 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala innamat takhattum min dunillah awsana mawaddatan bainikum fil hayatid dunya summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'du wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Waqala, dan berfirman atau berkata ini utusan Allah ya,
innamat takhottum min dunillah, sesungguhnya hanya kamu mengambil selain Allah sebagai Tuhan, yaitu ausanan, berhala-berhala kamu yakini sebagai Tuhan itu, mawaddatan bainikum fil hayatid dunya, itu hanya menunjukkan kasih sayang di antaramu di dalam kehidupan dunia. Kita ingat lagi, kita kembali lagi, ya. Waqala, dan berfirman Allah, innamat takhottum, sesungguhnya yang kamu ambil min dunillah ausana, selain Allah, berhala yang kamu taati. Loh, saya masih taat dengan Allah, saya tidak menyembah berhala, Rahman mengatakan begitu, ya. Tapi kenyataannya ikut perbuatan yang salah, ritual yang salah itu. Apalagi seperti maaf yang ditunjukkan oleh siapa itu, Gubernur Jawa Barat itu, yang katanya Muslim, ya toh, Islam, tapi ikut gini-gini itu, ya, ke sesajen Hindu, waktu ibadah Hindu ya. Ya, kan nyata itu, mengaku Islam, mengaku rukun Islam semua dilaksanakan. Syahadatnya juga pernah, sholatnya juga begitu, puasanya juga, mungkin juga sudah haji. Tapi mereka masih berbuat yang semacam itu. Dalam ayat yang lain masih mengikuti tauhid, gitu ya. Ya budina tauhid wa kecipti wa tauhid, gitu ya. Bertahkim, berhukum selain hukumnya Allah. Diambil ausana ini selain Allah dijadikan berhala, ya, dipatuhi, ditaati. Alasannya mawaddatan bainikum fil hayatid dunya, untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kita, tetap supaya bisa gotong royong bersama-sama di dalam kehidupan dunia. Jelas-jelas. Nah, Allah tegaskan bahwa cuma kemudian ingat, kamu itu hidup tidak hanya di dunia. Ini hanya perjalanan sesaat untuk mengumpulkan bekal untuk hidup yang lama. Yaumal kiamah. Sampai kemudian nanti ada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat nanti mereka yang begitu itu, yang suka mentaati selain Allah, menyekutukan Allah itu, yang furu ba'dukum biba'din, nanti akan saling mengingkari. Loh, ini gara-gara kamu dulu, enggak, salahmu dewe ikut lah, gitu ya. Saling tuduh-menuduh. Bahkan yang ba'dukum ba'do, saling melaknat. Nanti di akhirat, nah, Allah tegaskan, wa ma'wakumun nar, kamu semuanya tempatmu di neraka, ya. Wa malakum min nasirin, dan tidak ada pertolongan di neraka itu, akan mendapatkan siksa yang selamanya. Maka hati-hati, jangan musyrik, gitulah. Kita sudah ditunjukkan ada musyrik yang paling lemah apa? Yang paling kecil apa? Riya, ya. Beramal bukan karena Allah, yes. Beramal hanya karena teman, karena tetangga, karena teman setia, ya, saling biar tetap rukun. Nah, nanti rukun di dunia, nanti di akhirat akan saling mencela, saling menyalahkan, gitu ya. Ini harus kita ingat-ingat mulai saat ini. Dan ya, kembali kepada surat Rum. Tadi sampai ayat 34 ya. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Ya. Yang demikian itu orang musyrik memecah belah agamanya, ya, itu menyekutukan Allah. Ya. Liyakfuru bima atakum, untuk mengingkari apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran, petunjuk ini. Kalau sudah musyrik demikian itu diingatkan tetap
juga tidak mau. Nah, Allah sampaikan fatamatta'u. Ya sudah, kalau begitu silahkan kalian bersenang-senang sesaat, yaitu di dunia ini. Nuruti nafsumu sendiri, nggak mau mengikuti petunjuk. Fasaufa ta'lamun, maka pasti nanti kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, yaitu menyekutukan Allah, kamu anggap benar. Ya. Am anjalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu yusyrikun. Ya Pak, suruh berpikir, apakah kami menurunkan kepada berhala-berhalamu itu, sesembahanmu itu sultan, kemampuan, fahuwa yatakallamu bima kanu yusyrikun, kemudian dia bisa berbicara dengan apa yang mereka sekutukan itu? Bisa berhala itu berbicara? Saat kamu mintai bisa ngomong juga? Kan gak bisa. Maka benar-benar musyrik itu ladulmun adib, kesesatan yang besar. Wa idza adzaqna nas rahmatan farihu biha. Ya, apa? Ya 36 sekarang. Ya. Wa idza adzaqna nas rahmatan farihu biha. Mereka, ya, Allah tunjukkan manusia apabila kami rasakan, nanti kami berikan rahmat, farihu biha, senang, ya, bangga. Wa intusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaknatun. Tapi apabila ditimpa musibah, kejelekan, padahal musibah itu bima qaddamat aydihim, kejelekan itu akibat perbuatan mereka sendiri. Idahum yaknatun, dengan tiba-tiba mereka putus asa, padahal kejelekan itu dari perbuatan dirinya sendiri. Jadi perlu kita ingat, ya, bahwa ini Allah memberitahukan kalau orang diberikan rahmat senang, ya, senang. Tapi dengan senangnya itu tiba-tiba di antara mereka lupa kepada yang memberi rahmat, malah menyekutukan Allah. Ya. Yang memberi rahmat malah disekutukan, sehingga apabila mereka itu ditimpa sayiat, kemudian ditimpa musibah lagi, maka mereka putus asa. Banyak orang yang putus asa, padahal rahmat Allah telah banyak diberikan, tapi malah justru lupa kepada Allah. Akhirnya setelah datang musibah, nggak ada jalan keluar, nggak ada petunjuk yang harus dilaksanakan. Kenapa? Ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan, sehingga akhirnya putus asa. Kita bisa melihat orang yang berputus asa itu berbuat mengikuti nafsunya, dan akhirnya bunuh diri. Kita kapan tuh ada yang terjun dari lantai 15 kemarin, baru-baru ini. Anggota DPR itu. Anggota DPR nggak tahu loncat dari nah ya, bukan di Jawa Timur, bukan Jawa Timur. Mestinya kalau kita melihat lahiriah kan mesti punya kedudukan yang tinggi. DPR kan selalu dipanggil yang mulia, ya, itu. Dan mestinya secara lahiriah materinya juga banyak, uangnya banyak, tapi menghadapi masalah putus asa. Mungkin dengan isu yang ini koruptor mau dimiskinkan itulah, akhirnya dengan takut dengan sendirinya. Nah itulah ketetapan Allah, siapapun yang melanggar kapanpun pasti akan menyesal. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat pasti akan menyesal berkepanjangan. Nah, oleh karena itu kita jangan termasuk yang semacam itu. Ya. Awalam yaro annallah yabsutur rizqa. Apakah mereka itu tidak memperhatikan, tidak melihat
Annallah yabsutu rizqa liman yasha. Allah ya, yang melapangkan rizki terhadap orang yang dikehendaki, dan Allah pula ya, yang menyempitkan rizki kepada orang yang dikehendaki. Artinya begini, semua ini kan milik Allah ya. Allah mencipta segalanya, kemudian Allah memiliki, menguasai, mengatur semuanya Allah. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, kafir dan lain sebagainya yang tidak mau mengakui Allah, masa nggak melihat sih, gitu ya. Kenyataan ada orang yang lancar rezekinya, ada orang yang tidak lancar rezekinya. Siapa itu Singapura? Masa nggak mikir, kenyataannya ada orang yang menang mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya nggak bisa banyak. Orang yang enak-enakan tahu-tahu banyak. Itu semuanya adalah aturan Allah. Nggak lepas daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Maka dari itu ini ditegaskan, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Yang semacam itu tanda bukti adanya Allah. Tanda bukti Allah itu maha kuasa, maha penentu. Maka dari itu hidup jangan sampai tidak mentaati ketentuan Allah, gitu ya. Kalau sampai mengikuti ketentuan Allah, insya Allah akan selalu dirahmati oleh Allah. Tapi kalau selalu mengingkari ketentuan Allah, pasti adab Allah akan datang. Betul ya? Ini harus kita sadari betul. Walaupun kita kadang-kadang merasakan, itu melihat orang tuh gak pernah sholat kok malah enak-enakan. Jangan terpedaya dengan itu, gitu loh ya. Jangan terpedaya dengan itu. Orang diberi rezeki melimpah belum tentu enak. Yang jelas kalau itu tidak benar perolehannya, pasti akan merasa takut dengan bayangan kesalahan itu terus-menerus. Kesalahan sendiri. Sampai bisa melihat kenyataan itu ya. Kenyataan yang beredar di medsos itu, bagaimana orang yang dusta suruh jujur, suruh mengakui kedustaannya nggak bisa-bisa. Kenapa? Ya itulah, ditutup hatinya sehingga nggak akan bisa berjalan pada yang benar. Ditutupnya itu supaya sadar itu akibat dari perbuatannya sendiri. Orang yang beriman akan selalu dirahmati Allah, sehingga akan selalu mudah menerima kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan Allah dengan Rasulnya itu. Tapi orang yang tidak beriman memang sulit untuk menerima kebenaran ayat-ayat Allah ini. Maka kita yang masih punya iman ini, sekali lagi mantapkan imannya, jangan mudah terpengaruh dengan yang lain. Ya, masih ingat surat Al-Maidah 100 itu, ya, yang Allah nyatakan, kul, sampaikan Nabi, la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Ya. Katakan Nabi, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Sekalipun yang buruk itu banyak memperdaya kalian. Ya. Yang buruk memperdaya banyak enggak? Ya. Kan kelihatannya gampang maksiat itu ya. Nah, jangan terpedaya itu. Allah pesankan, fattakullah ya ulil albab. Ya. Kalau kalian masih punya otak yang waras, tetap taatlah dengan Allah. Aturan Allah itulah yang akan membimbing kalian menuju surganya Allah. Aturan Allah yang kalian ingkari, itulah yang akan menjerumuskan kalian ke nerakanya Allah. Maka jangan kita melanggar, taatilah Allah. Fattakullah ya ulil albab, taatlah kepada Allah wahai orang yang punya akal. Untuk apa? La'allakum tuflihun, agar kamu berbahagia. Seneng gak berbahagia? Insya Allah selagi masih waras
Otaknya semua hidup tuh inginnya bahagia. Nah, perlu kita sadari kebahagiaan itu di mana? Di hati. Gak usah mencari keluar. Kebahagiaan sampai kejar di uang, gak akan ketemu. Uang tuh gak bisa membahagiakan. Kebahagiaan anggapannya di pangkat jabatan, dikejar pangkat jabatan, gak ketemu. Malah mungkin cari jabatan nanti akhirnya di penjara. Nah, itu jelas. Di mana kebahagiaan? Di dalam hati. Munculkanlah kebahagiaan yang sudah ada di dalam hati itu. Gimana? Kata Allah, fattakullah ya ulil albab. Kamu taat dengan Allah, itulah alakum tuflihun. Pasti kalian akan berbahagia. Gitu ya. Dan itu banyak ayat-ayat itu, ada 11 ayat itu yang Allah akhiri dengan la'allakum tuflihun, agar kamu berbahagia. Semuanya selalu ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian selalu menyuruh kita untuk berbuat perbuatan yang soleh. Di antara Allah sudah buat keputusan, man amila solikan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah walanat jannahum aksane makanu ya'malu. Siapapun yang berbuat soleh kemudian dia mukmin semata-mata hanya karena Allah, pasti Allah akan memberikan kebaikan, hidup yang baik, dan nanti di akhirat diberi yang lebih baik. Itu sudah menjadi keputusan Allah. Maka carilah kebahagiaan dalam hati, tumbuhkan kesadaran diri untuk taat. Nanti akan Allah berikan anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ketenangan akan diberi dalam hati orang yang beriman. Jangan sekali-kali mencari keluar, nggak akan ketemu. Sekian. Ada pertanyaan silakan. Tinggal 5 menit. Yuk. Oke, monggo. Rumah? Oh, ruang dusun, oke. Oke. Sekarang itu semua warga baik miskin maupun kaya itu harus menyumbang. Sudah ditemukan siapa dari kita itu harus bagaimana, Ustaz? Ini ya. Ya inilah ya di antara akibat ya. Dulu zaman Belanda itu orang kalau di masjid itu nggak boleh ngomong politik. Agama itu untuk pribadi. Ya, nggak boleh diomong di masjid. Agama untuk pribadi, bukan untuk ngurusi masyarakat, bukan untuk dunia. Akibatnya semacam ini. Ya, dulu kita nggak ada begitu, sekarang diadakan. Kenapa? Karena yang ngurusi pemerintah sekarang bukan orang yang sampai harapkan, taat agama. Jadi sekarang bersih desa sedekah bumi itu ada anggarannya, disediakan anggaran. Gitu ya. Nah mungkin dari pejabatnya yang sudah diberi anggaran itu masih ingin mencari tambahan, dia minta sumbangan ke sampean. Nah itulah akibatnya kalau yang memimpin kita bermasyarakat itu bukan orang yang taat kepada Allah. Ya, sampean ya, kalau tahu kemusyrikan sekuat mungkin menghindar, ya, sekuat mungkin menghindar. Tapi kalau tidak bisa menghindar, ya silahkan berbuat benar-benar merasa kita terpaksa. Ya, insya Allah kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita juga senang dengan perbuatan yang musyrik itu, nah nanti juga ikut tanggung jawab di hadapan Allah. Teman. Kemana Bu? Dengarkan, Tadi melanjutkan yang apa? Dekat desa ya?
Nggih. Sedekah bumi. Lah tiap kampung kan disuruh Urunan. keluarin urunan. Nah, kita anggap aja urunan tadi yang 50 tadi wes gak apa-apa, wes tak anggap sedekah gitu. Gimana diniatkan kita? Kalau nggak gitu kan kita dicodet sama warga situ. Ini wong iki medite juga ngono nggak ada. Nah ya itu tadi Qurannya kan jelas, berbuat kalau hanya sekedar untuk ben mawaddatan, muncul rasa kebersamaan di dunia, nanti di akhiratnya kita menyesal. Itu peringatan Allah kan begitu. Maka kalau kita menghadapi kenyataan itu, sudah kita berupaya untuk meninggalkan itu dan tidak bisa, sudah rasakanlah itu, terpaksa kita nyoba. Kita nggak tanggung jawab perbuatan itu, gitu loh ya. Insya Allah kita akan dimaafkan. Tapi kalau kita malah senang, ya saya tak bantu gitu. Nah, itu lain lagi. Lagi. Jadi perbuatan itu akan tetap menjadi penilaian Allah. Kalau perbuatan kesengajaanmu itu yang sangat menentukan nanti di akhirat. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau kamu berbuat dipaksa orang lain, kalau tidak gitu akibatnya macam-macam. Nah, Ustaz, berbuatnya karena terpaksa. Ini semua sakar begitu. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah senantiasa memberikan rahmatnya.